Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video kali ini. Kita akan membahas um, materi dengan kategori pendidikan, yang mana judulnya mengapa kurikulum itu harus berubah. Sebelum masuk ke inti materi kita harus tahu dulu apakah itu kurikulum. Ya, kurikulum itu adalah seperangkap rencana dan pedoman yang merinci tujuan pelajaran, materi pelajaran, dan metode pengajaran digunakan oleh guru, serta asesmen ataupun evaluasi hasil pelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Saya di dalam kurikulum mencakup bagi komponen di dalamnya, yaitu yang pertama tujuan pendidikan, kemudian kedua struktur mata pelajaran, kemudian metode pengajaran yang digunakan oleh guru, kemudian evaluasi dan pengukuran yang terukur. Kemudian ada sumber belajar sebagai referensi yang diarahkan guru untuk kepada siswa. Nah, dalam di dalam perkembangan dalam pendidikan saat ini, kalau kita lihat di ada beberapa fase perkembangan kurikulum, yang mana dalam di tahun 2006 itu dikenal dengan kurikulum KTSP. Kemudian seiring berjalan waktu berubah lagi menjadi kurikulum 2013. Kemudian sampai saat ini sudah berkembang lagi menjadi kurikulum merdeka. Nah, jadi apakah kurikulum itu harus berubah? Ya, jawabannya itu harus berubah. Karena beberapa faktor, di antaranya yang pertama adanya perkembangan teknologi, yang mana perkembangan teknologi yang cepat mempengaruhi cara kerja, cara belajar, dan cara komunikasi, sehingga kurikulum itu perlu disesuaikan untuk memastikan siswa mendapat keterampilan yang relevan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Kemudian kedua, perubahan dalam tuntutan pekerjaan. Tuntutan pasar kerja selalu berubah seiring waktu. Kurikulum perlu menyesuaikan diri dengan kebutuhan perusahaan dan industri agar lulusan dapat memiliki keterampilan yang diperlukan untuk sukses di dunia kerja. Dalam artian memiliki kesadaran yang siap kerja, siap pakai. Kemudian yang ketiga, beragamnya kebutuhan siswa. Peserta didik atau siswa memiliki berbagai macam karakter dan perbedaan kebutuhan, perbedaan kemampuan. Setiap generasi siswa memiliki kebutuhan dan gaya pelajaran yang berbeda. Kurikulum harus merancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga siswa dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya secara maksimal. Kemudian yang keempat, penelitian pendidikan terbaru. Nah, di dalam akademisi pasti akan melakukan terobosan ataupun riset perkembangan dalam pendidikan, sehingga dapat memberikan wawasan baru tentang cara terbaik untuk mengajar dan belajar sesuai. Maka dari itu kurikulum perlu mencerminkan pengetahuan terbaru dalam bidang ini untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kemudian kelima, keseimbangan kurikulum. Kurikulum harus seimbang antara pengetahuan teoritis dan keterampilan praktis, sehingga untuk memberikan siswa landasan teori yang kuat dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Kemudian yang keenam, pemahaman inklusif, yang mana kurikulum perlu mencerminkan nilai-nilai inklusif yang mengakomodasi kebutuhan siswa dengan berbagai latar belakang maupun keragaman lainnya. Kemudian persiapan untuk tantangan global. Dunia saat ini semakin terhubung dengan global. Kurikulum harus mempersiapkan siswa untuk memahami dan menghadapi tantangan global tersebut, seperti perubahan iklim, masalah ekonomi global, dan kerjasama internasional. Kemudian 8, peningkatan keterampilan abad 21, yang mana keterampilan seperti pembacaan masalah, kreativitas, berpikir kritis, dan keterampilan komunikasi menjadi semakin penting dalam masyarakat modern saat ini. Kemudian yang kesembilan, respons terhadap perubahan sosial. Perubahan dalam tentang sosial dan budaya membutuhkan perhatian dalam kurikulum agar
siswa dapat memahami dan merespons secara bijak terhadap perubahan itu. Kemudian terakhir, evaluasi dan umpan balik. Yang mana kita harus melakukan evaluasi ataupun asesmen secara terus-menerus guna mengumpulkan dan mengevaluasi efektivitas kurikulum, membantu untuk mengidentifikasi area di mana perubahan perlu dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwasanya dengan adanya perubahan kurikulum, maka akan tercapainya tujuan pendidikan untuk perkembangan potensi pendidik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan dan perkembangan zaman saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan saat ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.